Bapak harus refresh lagi tentang integral. Jadi eh, kita akan membahas bagaimana menghitung entalpi pada temperatur tinggi. Karena biasanya kan di industri itu prosesnya berlangsung pada temperatur tinggi. Kemudian untuk bagian metalurgi khususnya pirometalurgi itu melibatkan panas, kecuali hidro ya, nggak terlalu lah. Ini kalau piro pasti apalagi tentang roasting, membakar biji reduksi itu pasti temperaturnya tinggi, maka otomatis kita harus menghitung atau bagaimana cara menentukan entalpi pada temperatur tinggi. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa untuk tekanan tetap maka Q-nya itu sama dengan delta T atau Q itu sama dengan entalpi. Artinya kita bisa menuliskan bahwa delta H itu adalah CV dt, atau kalau misalkan kita buat dalam bentuk integral, jadi kalau misalkan ini kita rombak itu seperti gini sebenarnya. H entalpi itu sama dengan kapasitas kalornya, ini C pada tekanan tetap, dikali dengan perubahan temperaturnya, sehingga kalau misalkan kita integral maka seperti begini hasilnya. Jadi diintegralkan kiri dan kanan dari temperatur kamar biasanya T1 ke temperatur yang kita inginkan mau dihitung, maka kita dapatkan persamaannya seperti begini. Jadi delta H diintegralkan itu dari T2 ke T1 berubah menjadi delta H T2 dikurang delta H T1. Sementara yang CP-nya itu kita tidak oprek-oprek karena nanti kita lihat nanti CP-nya seperti apa. Nah, karena itu sebuah reaksi, maka perhitungan CP ini ditentukan dengan perubahan dan jumlah. Jadi teorinya seperti sederhana ini. Cuma nanti aplikasinya mungkin akan membutuhkan dan ketelitian. Kita coba soal yang paling sederhana. Jadi saya sudah mencari soalnya, ya inilah yang paling sederhana, simple. Jadi ini proses oksidasi. Jadi hitung panas yang diperlukan untuk pembentukan PbO dari Pb dan O2 pada temperatur 227 derajat. Kalau kita tambahkan 273, ini menjadi 500 derajat. 500. Kita disuruh menentukan berapa panas yang diperlukan untuk reaksi Pb plus O2 yang menghasilkan PbO pada temperatur 227 derajat Celcius atau 500 Kelvin. Dikasih data delta H standar pembentukan PbO pada temperatur kamar atau 298 Kelvin itu minus 52,4 kilokalori per mol. Sementara Cp PbO 10,6 ditambah 4 kali 10 pangkat min 3 T kalori per derajat per mol. Pb-nya sendiri 5,63 ditambah 2,33 kali 10 pangkat min 3 T kalori. Dan CpO2 ini yang pada jelimet 7,15 1 kali 10 pangkat min 3 dikurang 0,4 kali 10 pangkat 5 T min 2. Nah, kalau mendapatkan data begini, ya Pak ya, jangan langsung ditulis aja dulu Pak.
nggak usah bingung, karena penilaian itu tidak hanya dari hasil hitungan, tapi bagaimana mengolah data yang ada ini. Nah, yang pertama kita lakukan adalah karena tidak dituliskan reaksinya, hanya ada kata pembentukan PBO dari PB dan O2. Bagi kita sebagai seorang engineer, kita sudah bisa menentukan reaksinya seperti apa. Jadi kalau kita analisis, maka kita bisa menuliskan pembentukan PBO. Jadi ini pembentukan PBO, tanda panahnya pembentukan PBO dari PB plus O2. Nah, ini yang tertulis yang atau bisa dituliskan dari soal. Tapi secara stokil tidak sama. PB di kiri 1, di sini 1. Oksigen di sebelah kiri ada 2, di 1 setimbang. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah menuliskan reaksi dan menyeimbangkan. Jadi ini kan belum seimbang, nah kita tambahkan angka setengah. Jadi setengah kali 2, 1, sehingga jumlah oksigen di sebelah kiri tanda panah ini itu ada 1 oksigen. Sehingga dianggap ini sudah setimbang. Jadi saya buatkan langkah-langkahnya di sini, Pak. Jadi saya buatkan langkah-langkah penyelesaian soal. Yang pertama, ini menuliskan reaksi dan setimbangkan. Nah, langkah kedua karena persamaannya kita harus menghitung berapa delta H pada temperatur T1. Kebenaran di sini 298, maka kita harus menghitung dulu dengan cara seperti yang sebelumnya. Kalau ada reaksi begini berarti delta H produk pada 298 dikurang delta H reaktan pada 298. Nah, produknya cuma 1, jadi kita tuliskan delta H PBO dikurang, karena di sebelah kiri ada 2, kita buka kurung, delta HPB ditambah setengah kali delta HO2. Berhubung karena ini dua-duanya unsur, otomatis entalpi untuk unsur itu sama dengan 0. Jadi entalpi dari unsur itu sama dengan 0. Kalau pertanyaan Bapak, kenapa 0? Nah, entalpi khusus untuk entalpi pada unsur itu dianggap sama dengan 0 karena nilainya sangat kecil. Contoh, PB kemungkinan nilainya kurang lebih 10-an, 10 lebih lah, tidak ada yang sampai 100. Sementara rata-rata entalpi itu puluhan ribu. Jadi kalau misalkan ditambahkan di sini itu tidak memberikan nilai signifikan. Nanti kita lihat di materi selanjutnya kenapa di entalpi 0 sementara di salah satu variabel termodinamika yang disebut entropi itu bisa dihitung, jadi unsur ada. Nah, nanti kelihatan di entropi ternyata memang nilainya kecil, sementara kalau entalpi nilainya besar karena rata-rata kalorinya itu ukuran ribuan atau puluhan ribu. Jadi sementara kalau unsur itu jumlahnya mungkin 20, 10, malah kadang di bawah angka 10, sehingga diabaikan supaya mempermudah perhitungan. Karena pengaruhnya juga tidak terlalu besar, khusus untuk panas. Kemudian setelah kita menghitungnya, kita dapatkan minus 2,4. Kita tuliskan persamaan umumnya. Jadi kita menerjemahkan persamaan ini, dalam bentuk soal yang kita tadi diberikan. Jadi ditulisnya seperti gini. Karena tadi di soal pada temperatur 500 Kelvin, maka kita tuliskan delta H standar 500 sama dengan delta H standar 298
ditambah integral 298 ke 500 CP produk dikurang CP reaktan. Jadi persamaan yang umum ini kita terjemahkan. T2-nya kita rubah jadi 500, T1-nya 298, kemudian T1-nya di sini 298 sampai 500. Nah, dari reaksi, itu kan reaksinya Pb ditambah setengah O2 menghasilkan PbO. Jadi produknya PbO, jadi Cp PbO dikurang buka kurung CpPb ditambah setengah CpO2. Jadi mirip perhitungan ini entalpi. Cuma kalau dari soal Cp masing-masing unsur itu ada, PbO ada, Pb ada, O2 ada, jadi tinggal kita masukkan ke dalam persamaan. Jadi pada prinsipnya dalam soal-soal termodinamika saya menitik beratkan penilaiannya itu dari hal sederhana seperti ini. Yang ini, terus yang ini. Kadang-kadang dengan seperti gini Bapak menjawabnya itu saya sudah bisa memberikan nilai di atas 50%. Kalau misalkan bobot soal ini taruh misalkan 50, berarti 30, angka 30 sudah dapat untuk satu soal ini. Hanya sampai di sini. Kenapa Pak? Ini adalah pemahaman dari sebuah masalah, bagaimana cara memecahkan masalah itu. Artinya kalau memasukkan angka-angka dan menghitungnya kan anak SMA, SMP juga bisa, tapi mendesain bagaimana permasalahan itu dipecahkan itu yang sulit. Nah, itulah fungsinya seorang engineer atau S1. Kita lanjutkan. Karena persamaannya seperti begini, kita tinggal memasukkan nilai PbO. Ini ada nilainya PbO. Ada Pb dan O2, jadi kita tinggal memasukkan nilainya ke dalam persamaan ini. Nah, seperti gini. Kita memasukkan nilai ini untuk PbO, kemudian ini untuk Pb, sementara ini untuk setengah CpO2. Sebenarnya nggak ada sulit sih Pak, karena tinggal menuliskan saja. Memang harus hati-hati. Nah, ketika menghadapi permasalahan seperti begini, tidak usah pusing, waduh panjang sekali. Kita sederhanakan dulu. Karena kalau seperti begini kan, bisa langkah pertama kan kita melakukan ini, menyederhanakan ini. Karena kan ada angka setengah di depan, berarti kita mengalihkan setengah itu ke angka 7,16 ini. Kemudian setengah di angka 1,10 pangkat min 3 ini. Kemudian setengah dikali 0,4 kali 10 pangkat 5 ini. Nah, kan sederhana Pak. Jadi tinggal mengalihkan. Kemudian dengan kalkulator kita bisa menghitung ini. Ini nggak usah dilihat dulu Pak, biarin aja seperti ini. Kita melakukan pengerjaan secara terpisah. Jadi tidak usah dikerjakan langsung bagaimana, ya kerjakan seperti begini saja. Nah, hasilnya dari hasil tadi pengalian setengah dikali 7,58 dapat angka ini, kemudian setengah dikali 1 dapat angka ini, kemudian setengah dikali 0,4 dapat angka ini. Berarti hasil angka ini sudah tidak ada lagi, jadi sudah disederhanakan. Setelah dapat seperti begini, kita bisa mengamati bahwa si angka-angka ini membentuk kelompok tersendiri. Misalkan contoh, ini 10,6 tidak memiliki atribut apa-apa. Ini juga sama, tidak memiliki atribut. Ini juga sama, tidak memiliki atribut. Nah, itu kita bisa kelompokkan. Tetap mengacu ke persamaan ini. Cp produk dikurang Cp reaktan. Atau Cp PbO dikurang Cp Pb ditambah setengah CpO2. Makanya kita tuliskannya 10,6 dikurang buka kurung, ini miliknya Pb dan ini miliknya O2. 5,63 ditambah 3,58 tutup kurung. Kan sederhana perhitungannya ini Pak. Ini hanya penjumlahan sederhana. Nah, kalau kita jumlahkan, kita akan mendapatkan angka ini Pak, 1,39. Kan sederhana. Kemudian kita perhatikan lagi,
oh yang punya angka 10 pangkat min 3 itu ada berapa? Ada 3. Jadi ada 3. Berarti kita bisa tuliskan angkanya yang di depan saja kalau mau dikurangkan, Pak. Saya bingung. Jadi 4 dikurang 0,5 dalam kurung kali 10 pangkat min 3. Nah, kalau di sini masih dituliskan ini 4, 2,33 sama 0,5. Sementara yang ujungnya tidak perlu dilakukan apa-apa karena pada prinsipnya dia tidak memiliki teman. Jadi tidak perlu. Cuma kita harus hati-hati karena angka di depan kurung ini itu sama dengan yang ini. Artinya ini kita harus hati-hati, minus kali minus itu akan berubah menjadi plus di sini nih. Ini penulisannya di sini. Jadi kita lakukan perhitungan ini dapat segini. Nah, untuk perangkat min 3-nya ini sama saja variabel. Kan kalau misalkan kita angkakan ini kan X sebenarnya, Pak. Jadi seakan-akan kita melakukan proses penjumlahan itu 4X ya dikurang buka kurung 2,33X ditambah 0,5X. Pada dasarnya seperti begini aja, Pak. Jadi 10 pangkat 3 itu min 3 kali T itu sebuah variabel yang tidak perlu dijumlahkan. Hanya memiliki variabel angka yang di depan, artinya kita tinggal mengurangkan 4 dikurang 2,33. Oh, dapat 1,67. 1,67 dikurang 0,5 dapat 1,17. Nah, ini. Kemudian kita tuliskan 10 pangkat min 3-nya. Sementara yang 0,2 ini karena minus dengan minus itu berubah menjadi tanda positif. Dan kita tidak apa-apakan. Nah, kalau Bapak sudah sampai tahap ini, itu nilainya saya sudah anggap mendekati 80% dari total. Artinya, kalau misalkan memang kesulitan tidak ini, ya saya sudah anggap sampai di sini Bapak sudah benar. Karena pada dasarnya ini setelah ini hanya keterampilan matematika saja. Bagaimana proses integrasi. Kalau misalkan proses integrasinya kurang paham, ya sudah saya anggap Bapak-Bapak sudah mengerti sampai di sini. Artinya perhitungannya saya anggap sudah 100% gitu, Pak. Nah, kalau kita bisa lanjutkan, sebenarnya kalau kita melihat begini, apalagi kalau matematika integrasi, ini kan pasti sulit nih, mau seperti bagaimana. Nah, langkah kalau seperti begini di termodinamika, itu kita pisahkan. Jadi kita tuliskan ini satu integrasi, kita tuliskan ini satu integrasi, kita tuliskan ini satu integrasi supaya bisa dikerjakan satu-satu. Nah, seperti begini penulisannya, Pak. Jadi tadi 1,39 dipisahkan menjadi 1,9 dt, kemudian 1,17 kali 10 pangkat min 3T juga kita pisahkan seperti begini penulisannya. Dan terakhir tadi 0,2 kita penulisannya seperti ini. Nah, dalam kalkulus khususnya integrasi itu seperti begini sebenarnya. Kalau kita kembali ke kalkulus integrasi untuk X dx biasanya itu sama saja dengan setengah X pangkat 2 plus C integrasi X kuadrat dx itu sama saja dengan sepertiga X pangkat 3 plus C integrasi
integrasi 2x plus C. Integrasi seper x dx itu sama saja dengan ln x plus C. Ini sebenarnya yang sederhana, integrasi sederhana atau persamaan umumnya jadi seperti ini. X dx itu sama dengan seper xn plus 1, seper n plus 1 xn plus 1 gitu Pak. Jadi kalau misalkan punya angka 1 di sini, seper 1 ditambah seper 1 ditambah 2 jadi sepertiga. xn 1 ditambah 2 jadi 3. Sorry, bukan begini. Seper integral x pangkat n seper n tambah 1 xn plus 1. Ini persamaan umumnya. Nah, kalau misalkan variabelnya bukan dx tapi dt, ya pada prinsipnya prosesnya tetap sama. Nah, angka 1,39 kalau diintegrasikan itu 1,39 kali t. Sementara ini hanya variabel p, berarti setengah, ini ada setengah t kuadrat. Ini kan variabelnya tidak berubah, konstan ini Pak. Kemudian yang terakhir, ini t pangkat min 2, itu kalau kita integrasikan, jadi seakan-akan kita menuliskan integral seper x kuadrat. Nah, kalau berdasarkan rumus ini, berarti kan sama dengan ini x kuadrat kalau dituliskan x pangkat min 2. Jadi seper min 2 ditambah 1 sama dengan x min 2 tambah 1. Atau minusnya minus 2 tambah min 1 kan min 1. Jadi sini minus 1, hilangkan satunya. X pangkat min 1 atau ditulisnya min seper x. Nah, demikian juga di sini. Tertulisnya di sini ini min satunya dipelihara, terus t-nya min 2-nya kita tinggal pangkatnya ini ada kekurangannya ini. Ini angka 10 pangkat 5 yang tidak tertulis di sini. Jadi nanti Bapak benerin aja. Nah, penulisan integrasi sebelum nilai dimasukkan itu dikasih angka ini terus di atas 500,298. Artinya kalau mau menghitung kita kurangkan 529 dikalikan 1,39. Kalau yang ini kita kuadratkan baru dihitung. Jangan dihitung dikurangkan dulu baru dikuadratkan, itu pasti beda. Jadi dikuadratkan dulu baru dikurangi. Nah, dari hasil perhitungan yang ini dapat 280,78, jadi ini hasilnya segini. Yang ini hasilnya segini, sementara yang ini hasilnya minus. Minus kali minus plus, jadi total penjumlahan ini itu menghasilkan 401,07. Jadi kalau kita hitung itu dapatnya minus 51.998,93 kalori. Atau kalau kita tuliskan lebih sederhana itu 51,99. Di sini ada kilo kalori. Nah, seperti begitu Pak perhitungan yang sederhananya. Nah, supaya Bapak-Bapak tidak jadi melamun, ini saya kasih tugasnya, coba dihitung. Kalau tadi reaksi
reaksinya tidak ada, ini reaksinya sudah dikasih, Pak, sudah setimbang. Ikuti aja tadi langkah-langkahnya. Nah, ini adalah nilainya. Misalkan set NS ini CP-nya, O2 ini CP-nya, set NO ini CP-nya, SO2 ini CP-nya. Ingat Pak, perhitungannya tadi kalau ngeliat kayak begini, jangan langsung stres, ditulis aja dahulu, lihat aja nih tahapannya Pak. Insya Allah kalau Bapak mengikuti tahapan ini, itu tidak ada masalah, pasti bisa. Pasti bisa Pak, ikutin langkah-langkahnya. Jadi kalau misalkan mau ngerjain, ini misalkan nih tuliskan reaksi, Bapak tinggal tuliskan reaksinya. Setimbangkan, itu tadi di soal sudah setimbang. Yang kedua, hitung entalpinya, ikutin aja nih langkah-langkahnya Pak. Oh di produk di sebelah kanan apa saja. Nah di sini kan kalau dari soal, oh di kanan ada 2 kali ZNO, 2 kali SO2 dikurang 2 kali ZNS ditambah 3 kali O2. Ikutin aja Pak, insya Allah tidak akan sulit. Memang ya saya mengakui bahwa bapak-bapak harus duduk dengan tenang, tidak boleh banyak pikiran karena ini memerlukan ketelitian. Karena kalau mengikuti tahapan, misalkan ini menuliskan CP-nya saja, CP produk dikurang CP reaktan itu panjang sekali Pak. Mungkin saja kalau ini kan dua baris ini, mungkin itu jadi 3 baris nanti Pak. Kalau seperti begini biasanya setelah langkah ini saya biasanya membuat satu apa namanya. Jadi setelah langkah ini, jadi setelah menuliskan ini, itu saya membuat tahapannya menghitung ini secara terpisah gitu Pak. Jadi si ininya dihitung secara terpisah. Jadi tidak dibawa ke dalam persamaan. Jadi di sini ujungnya, langkah ujungnya di situ, tuliskan CP reaksinya. Maksudnya ini dihitung tersendiri, tidak dimasukkan ke dalam ini supaya tidak ada angka ini, tidak ada angka ini, tidak ada angka ini. Jadi hanya khusus menghitung CP-nya saja. Jadi kalau dari soal ini kita hanya mencari angka ini nih. Jadi kita hanya mencari angka ini. Jadi supaya tidak jelimet seperti begini, kita fokuskan menghitung ini saja. Jadi angka-angka ini aja yang dihitung, namanya CP reaksi. Baru kita masukkan nanti. Jadi tinggal memasukkannya seperti begini saja. Oke Pak, silahkan dicoba. Bebas. Wah ininya, waktunya saya tetap memberikan waktu 1 minggu dengan berharap bapak-bapak punya waktu luang di hari Sabtu dan hari Minggu untuk mencoba menulis-nulisnya. Jadi saya mencoba karena dulu waktu saya kuliah Pak, kita itu harus mencari jawabannya secara otodidak. Tidak diberikan seperti begini Pak. Nah, jadi saya karena mengalami kesulitan juga waktu kuliah, jadi saya mencoba mencari bagaimana caranya. Nah ini versinya saya, ini adalah jalan termudah. Karena hanya mengikuti tahapan penulisannya saja. Kan yang berbeda cuma ininya doang Pak, reaksinya aja yang berbeda. Sama nilai-nilai yang dari soal itu yang berbeda, yang CP-nya. Kalau oksigen mah tetap. Yang berbeda tadi adalah ZNO, SO2, dan ZNS. Jadi sekali lagi Pak, jangan langsung down melihat soalnya. Ikutin ini, saya sudah setting rancang itu. Dengan mengikuti tahapan ini sebenarnya tidak ada kendala. Karena contoh misalkan yang ini, kalau Bapak pusing, kan tinggal tidak ada yang dia apa-apain. Ini tinggal menuliskan saja Pak dari hasil ini. Jadi yang ini kita tuliskan nilainya dari soal.
Nah, baru mulai menghitung. Ini karena kita mengalihkan setengahnya. Silakan aja Bapak-bapak nanti lihat secara apa namanya ketika mengerjakan. Jadi sambil ini sambil apa namanya sambil direntangkan di sebelahnya gitu Pak. Jadi pada waktu membacanya, pada waktu mengerjakannya Bapak-bapak ada ininya, oh ke sini dulu, oh ke sini lagi gitu. Jadi ikutin saja Pak, saya ini kan tidak akan sulit Pak, tidak akan menjadi beban. Ini materinya saya kirimkan di Google Classroom seperti biasa Pak. Maaf Pak, ini tugas Ya, minggu kemarin udah diberikan kayaknya Pak. oh udah gitu, coba Iya Pak. saya cek. Oh sudah, kenapa pada nggak diam kan ngasih tahu kalau sudah bisa tapi masalahnya ada kendala nggak? Kalau saya ngikutin yang contoh kemarin Pak, Coba lihat. Sorry, sorry, sorry. Berarti saya yang salah ya. Oh, yang tanggal berapa itu? minggu kemarin Pak. Oh iya ya bener ya. Aduh, kenapa nggak ditegur saya di awal? Kira itu masih di sini. Berarti kita harusnya sudah masuk entropi ya. Aduh, sayang. Coba saya lihat Ya, hasilnya. ya, izin Pak. Ya, Minggu kemarin itu eh, kita nggak dipelajari masuk kan sendiri, ya? ya nggak masuk, jadi disuruh pelajari sendiri. Memang untuk hari ini Bapak Oh, menjelaskan begitu. bagian ininya, Yang ini ya, 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 ya. penjelasannya, ya. Ya, ya, ya. Oke, saya lihat jawabannya nih, Pak. Kita lihat bareng-bareng dulu, Pak. Saya keluar dulu, Pak. Jawaban Anda saya lihat sambil kita eh, kalau misalkan harus diperbaiki apanya yang salah. Oke, kelihatan Pak ya? Lihat Oh, Pak. ya Kelihatan ya Pak. ya, nah, kelihatan. Oke, entalpi produk. Nah, lebih bagus begini Pak sebenarnya. Jadi kalau tidak mau ribet, ya diginiin aja gitu. Jadi produk dihitung dulu berapa dijumlahkan terpisah. Kemudian reaktan nanti tinggal dikurangkan. Oke Pak, ini sampai langkah 3 sudah benar Pak. Tanda negatif menunjukkan reaksi ini eksotermis. Nggak usah Pak, nanti di akhir kesimpulan itunya Pak. Jadi ini tidak perlu dijelaskan. Biasanya kalau entalpi biasanya selalu negatif itu Pak. Kemudian panas reaksi 298 sampai 1100. Oke. CP apa ini Pak? CPA menentukan fungsi CP. Oh, kalau begini Pak jadi jadi ribet jadinya Pak. Jadi tadi yang dimaksudkan itu adalah menghitung, kan Bapak-bapak pasti pusing kayak begini Pak. Jadi tadi langkah pertama tadi menuliskan semuanya dulu Pak, dituliskan sesuai dengan apa namanya sesuai dengan eh, sesuai dengan CP di produk sama reaktan supaya kalau yang ini nggak bisa dipisah-pisahkan Pak, harus tertulis semuanya supaya nanti kayak misalkan ini nih set NO 2 kali 12,16 ditambah 2 kali 11,71, nanti baru dikurangkan dengan 2 kali 10,38. Ini cep apa namanya delta H298 tidak ada masalah, semuanya sudah benar. Nah, kenapa seperti begini persamaannya, Pak? A, B, T, C, T. Kenapa dipersulit, Pak? Ini dulu pelajaran matematika saya ingat diajarin seperti begini. Terutama di fisika, apa di kimia seperti gini. Itu saya tinggalkan itu, Pak. Soalnya pusing. Angka sendiri walaupun memang bagi sebagian orang itu mempermudah
permasalahan. Kalau buat saya itu membuat sulit lagi, maksudnya kan Bapak-Bapak ini kelompokan nih, yang tidak A itu yang tidak memiliki variabel T, B itu yang memiliki variabel T, sementara C itu yang T pangkat min 2. Oke Pak, seperti begitu diinikan saja, cuma kalau saya tadi yang Bapak pertama itu saya pusing itu. Kalau ini saya oke lah, saya mengerti ininya. Ini kan Bapak tinggal dilaksanakan seperti biasa. Memang ya seperti ginilah Pak termodinamika. Banyak angka yang harus diinikan. Kalau kita tidak teliti ya pasti banyak salahnya. Jadi eh, oke, Bapak-Bapak menghitung CP produk. Oke, tidak ada masalah. Jadi 2,2 kali 11,71 23,42 oke. Kemudian 2 kali 1,22 2,4 oke. 2 kali 2,18 4,36 oke. Kemudian ditambahkan dengan 2 kali 10 oke sampai di sini. Kemudian 23 42 oke seperti gini. Sehingga didapat CP apa ini Pak? Reaktan, CP produk segini hasilnya, CP produk seperti hasilnya begini, kemudian dikurangkan sehingga dapat ini. Oke Pak, bisa saya terima ini Pak, perhitungan seperti ini. Oke, saya masih oke menerimanya, karena langkahnya sudah ini juga mempermudah sebenarnya. Ini mungkin Bapak 44,18 dikurang 45,8. Ini Pak, tuh enggak hilang nolnya, ini tertulisnya 162 Pak, harusnya 1,62. Nah, itu penting Pak diperbaiki itu Pak. Kemudian masuk ke sini, langkah ke sini Pak, tinggal masukin nilainya sama CP-nya Pak. Enggak usah dimasukin lagi kayak begini, enggak usah Pak, itu bingung sendiri nanti Pak. Nah, tinggal masukin baru integralkan terpisah saja Pak. Itu pasti bisa Pak. Ini sudah 80% sudah saya anggap benar Pak, karena sudah bisa menghitung CP-nya dan memasukkan ke sini saja langkahnya. Coba Bapak bisa memasukkan angkanya di sini di tahapan ini, saya sudah anggap 100% benar Pak. Jadi 298-nya Bapak masukin minus 211,9. Kemudian integral 298 sampai 1100. Kelvin, Bapak masukin angkanya doang, ini hasil perhitungan CP-nya ke sini. DT udah, itu saya anggap sudah 100% benar Pak, karena semuanya tinggal integrasi saja. Wah, mantap ini. Ini 1,62, oke. Integral. Nah, sampai segini itu saya anggap sudah benar, Pak. Ini sampai di sini, oke, saya sudah menerima. Berarti Bapak-bapak sudah mengerti cara berhitungnya. Apalagi sudah seperti gini, udahlah, Pak. Kadang-kadang saya sudah tidak melihat lagi. Ini kenapa ada 2 tahap, Pak? Jadi Bapak nggak usah 298, langsung 298 ke 1100-nya. Jadi Bapak tinggal nulis dari sini 29 sampai 100 ini tidak perlu ada Pak ini. Jadi ini hilang, ini langkah ini sudah hilang. Langsung ke sini aja. Dapatnya segini nilainya. Ya, alhamdulillah ada yang benar nih. Oke. Oke. 1,6 T2 dikurang T1 T kuadrat T1 kuadrat per 2 seperti 2 T1 ini terus. Oh, ini yang 29.100 kenapa kecil sekali Pak? Oh, kilokalori ya, oke. Bisa. Oke Pak, secara ini beberapa teman Bapak sudah Pak, ada yang sudah benar, cuma mungkin ya Bapak mencari jalannya sendiri. Oke, saya masih bisa mentolerir cara begini Pak, karena memang ya
kalau seperti begini ya langkah yang paling sederhana ya memisahkan sebenarnya Pak. Dengan memisahkan itu kita lebih mudah atau terhindar dari kesalahan proses penjumlahan dan perhitungan. Nah, paling di sini saja Pak langkah integrasinya perlu diperbaiki Pak karena nanti kalau apa namanya bagi dosen sebagian dosen itu tidak mau melihat cara yang lain gitu Pak. Nah, kalau saya masih mempertimbangkan, oke, saya masih menerima. Ini saya bisa masih mengerti apa yang Bapak lakukan ini. Tidak masalah buat Pak, saya. Ya, silakan Pak. ya Pak, boleh tolong nanti ini Pak, mau saya tahu jawaban Bapak Pak, karena Hmm. yang dari materi kemarin Bapak share itu ada yang perubahan dari integral itu Pak, makanya saya pakai cara yang integral yang tadi, yang panjang. Karena di materi Bapak itu ada yang perubahan yang dari integral itu Pak, yang habis Ya, tadi. ya. Baru tadi saya perbaiki tadi. Jadi yang saya ajarkan tadi itu baru saya perbaiki tadi sebelum mengajar. Jadi dari habis pulang sholat isya, saya perbaiki materinya karena memang saya merasa, oh ada yang salah nih materinya ini nggak lengkap. Nggak apa-apa Pak, saya menghargai. Makanya Bapak pasti bingung, kok materinya berubah? Ada tahapan ini, terus ada tahapan ini, ada tahapan ini. Ya kan Pak ya, pasti bingung. Iya Berbeda benar dengan yang Pak. kemarin. Ya Pak, saya memang sadar kemarin waktu di kelas kelas apa namanya? Kelas pagi, saya lagi buka-buka ini, pas ngebuka ini, alah kemarin materi ini saya tidak lengkapi ternyata. Nah, baru tadi saya perbaiki Pak materinya. Makanya berbeda dengan yang saya kirimkan kemarin, pasti Bapak-bapak pada pada bingung. Jadi cari jalan sendiri ya Pak ya. Iya benar Pak. Nggak apa-apa Pak, tapi secara ini sudah benar. Kan saya tadi bilang Bapak langkahnya sudah benar. Memisahkan itu juga apa namanya wawasan baru bagi saya. Oh iya, ternyata masih ada yang lebih sederhana. Kan saya apa nah tadi berasumsi bahwa ini sudah sederhana. Ternyata Bapak-bapak memberikan jalan yang lebih sederhana lagi untuk menginikan bahwa kita bisa menghitung CP apa namanya CP ininya terpisah kalau memang banyak gitu. Bapak-bapak kan tadi menunjukkan, oh ini bisa dihitung sendiri gitu. Nggak apa-apa Pak, saya senang-senang saja. Nggak usah merasa ini, apa namanya, wah jawaban salah. Enggak Pak, saya menghargai kok Pak. Segitu Bapak sudah berusaha mencari jalan itu luar biasa itu Pak. Kalau begitu, minggu ini tidak ada tugas, Pak. Minggu depan aja saya menginikan lagi entropi. Entropi hampir mirip dengan apa namanya? Dengan entalpi, cuma ada kata cumanya, Pak. Cuma di bagian nanti temperatur tinggi itu eh, ada tahapan membagi dengan variabel T. Jadi tetap pakai CP begini, Pak. Kalau Bapak sudah lancar, sudah mengerti begini dengan melihat tugas Bapak tadi, Bapak sudah mengerti langkahnya. Itu nanti entropi dan energi kayaknya tidak ada masalah, Pak. Jadi mungkin nanti UASnya dan akhirnya saya cuma ngasih satu soal. Apakah nanti reaksinya tetap PBO atau nanti ZNO. Perhitungannya begini cuma ribet nanti Pak. Pasti panjang jawabannya. Dan seperti kemarin, seperti tesnya, saya kasih waktu 24 jam untuk mengerjakan nanti soal UASnya. Cuma soal UASnya satu soal doang Pak. Saya tidak ini kayaknya saya terlalu berlebihan memberikan beban soal seperti sama kelas reguler pagi. Aman Pak, aman tugasnya. Saya ini nanti saya kirimkan ulang itu tadi Pak, apa namanya? Materinya yang kita bahas sekarang supaya apa namanya? Bapak bisa memperbaiki lagi. Saya tambahin di Google Classroom-nya ya Pak ya. Jadi di situ materinya saya double saja di Google Classroom. Nanti Bapak cek lagi lah.
di Google Classroom-nya. Jadi edit, upload. Ya, oke. Oke, Pak, silakan dicek ulang, Pak. Tadi materi itu sudah masuk belum? Jadi pada dasarnya tadi beberapa teman Anda sudah oke jawabannya, Pak. Saya bisa menerima. Tidak ada masalah. Saya anggap tugasnya oke, Pak. Tidak perlu diperbaiki. Nanti aja kita di energi bebas. Karena nanti di energi bebas kita akan memulai perhitungan entalpi. Oke, Pak. Saya cukupkan pertemuan malam ini. Terima kasih sudah menghadiri perkuliahan ini. Selamat malam dan assalamualaikum. Saya Liv ya, Pak ya. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Terima kasih, Pak. yo, yo, yo. Pak.